Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga kita semua telah menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita bersyukur masih diberi waktu oleh Allah hingga pada malam yang ke-29 1446 Hijriah. Semoga semua amaliyah Ramadan yang telah kita lakukan dari awal hingga pada malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik. Salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah malam ke-29, artinya puasa tinggal tersisa, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Berdasarkan dengan keputusan Muhammadiyah telah ditetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Maret hari Senin. Dan kalau kita perhatikan waktu istimewa bulan Syawal jatuh pada hari Sabtu hampir jam 6 sore, maka hampir dapat dipastikan pemerintah pun akan menetapkan Syawal itu 1 Syawal tanggal 31 bersamaan dengan Muhammadiyah. Kecuali beberapa negara di bagian barat termasuk Timur Tengah apalagi Maroko, masih ada kemungkinan 1 Syawalnya itu jatuh pada hari Ahad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah istiqomah pasca Ramadan. Istiqomah adalah salah satu sifat yang wajib bagi orang yang beriman. Karena lawan dari istiqomah itu adalah lalai sebetulnya. Istiqomah adalah konsisten, teguh pendirian. Seorang muslim wajib memiliki pendirian yang teguh di dalam mengamalkan agama. Dan ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang istiqomah. Itu pula dengan hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, dia teguh pendirian di dalam ucapannya itu, maka kepadanya akan turun malaikat. Kapan malaikat turun itu kepadanya? Bagian besar ahli tafsir menjelaskan bahwa orang yang istiqomah, orang yang punya pendirian yang kuat dalam agama, maka nanti di saat menghadapi sakaratul maut, semua orang yang menghadapi sakaratul maut pasti akan muncul rasa takut. Takut menghadapi kematian, takut menghadapi hisab, ya, takut menghadapi pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus dia akan bersedih. Kenapa bersedih? Karena dia akan meninggalkan dunia.
Di dunia ada istri, ada suami, ada sanak keluarga, ada harta yang banyak, apalagi yang hartanya banyak, sedihnya pasti akan lebih tinggi. Nah, sehingga antara takut dan sedih berkecamuk di dalam diri orang yang menghadapi sakratul maut. Nah, orang yang istiqomah dalam kondisi yang seperti itu, turun malaikat kepadanya, lalu kemudian membisikkan, Allah tahafu wala tazanu. Tidak usah takut. Jadi nggak usah takut dan tidak perlu bersedih. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kenapa tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih? Allah telah menyediakan surga sebagaimana yang dijanjikan. Nah, jadi orang yang istiqomah itu dijanjikan surga oleh Allah SWT. Saat menghadapi sakratul maut, dia dapat bocoran dari malaikat, nggak usah takut, nggak usah sedih, karena surga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan dan amal soleh itu menjelang sakratul maut biasanya berubah menjadi tersenyum, ya, sehingga dia merasa bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan atau membuat dia bersedih. Dia tenang di dalam menghadapi sakratul maut. Pada ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, nah oleh karena itu saya kira penting kita memiliki sikap istiqomah. Nah, apa sih yang disebut dengan istiqomah? Sering kita bilang istiqomah, ya. Ada pemahaman yang agak bias di masyarakat, seolah-olah istiqomah itu terus menerus mengerjakan pekerjaan yang serupa. Jadi apa yang sudah kita lakukan terus dilakukan serupa dengan itu. Padahal sebetulnya tidak demikian. Jadi istiqomah itu adalah pendirian yang teguh yang terus menerus menyempurnakan tuntutan dari apa yang dia imani. Jadi misalnya orang yang teguh di dalam berjuang, maka dia tidak akan pernah berhenti berjuang sampai tujuan perjuangan itu tercapai. Terus menerus menyempurnakan perjuangan dan pengorbanannya sampai tujuan dari pengorbanan perjuangan itu terwujud atau tercapai. Nah, itu yang dimaksud dengan istiqomah. Di dalam bulan suci Ramadan memang ada fenomena yang muncul secara musiman, ya. Di bulan Ramadan kemudian spirit keagamaan kita menjadi naik, meningkat, ya. Keimanan kita mencapai puncak kesadaran, ya. Sehingga berimplikasi kepada munculnya ibadah yang begitu rupa yang kita lakukan, ya. Kita tiba-tiba jadi rajin melakukan banyak amal soleh, antaranya baca Al-Quran, ya, rajin ke masjid, bersedekah, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, maka fenomena yang muncul di bulan Ramadan ini semestinya tidak surut kalau kita punya sikap istiqomah. Bahkan kalau mestinya istiqomah itu kita pahami, pasca Ramadan itu mestinya meningkat. Karena Ramadan ini ibarat kita ngecas saja sebetulnya, pengkondisian kejiwaan, sehingga kita memiliki keterbiasaan disiplin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebiasaan disiplin dalam taat kepada Allah inilah yang kemudian terus menerus dipelihara, dan bahkan kalau perlu kita sempurnakan, sehingga semua ketaatan yang berkaitan dengan aturan-aturan agama kita semua kita laksanakan dalam kehidupan. Nah, itu yang mestinya terjadi ketika orang itu benar di dalam memahami pengertian istiqomah. Aktivitas amaliahnya, ibadahnya tidak surut setelah Ramadan. Nah, ini yang masih menjadi persoalan di kita. Jangankan setelah Ramadan, belum berakhir Ramadan saja udah surut, ya.
Awal Ramadan ya masjid di mana-mana pasti membeludak. Seminggu, 2 minggu sudah mulai surut. Ya, apalagi di akhir-akhir seperti ini. Alhamdulillah di sini masih cukup banyak. Saya ini kelilingin Sulawesi Selatan barusan safari Ramadan dan pelatihan metode cepat baca Al-Quran di 11 kota kabupaten, ya, selama kurang lebih 23 hari. Makanya ketika kemarin diminta untuk isi, saya bilang bisa, tapi di akhir, karena mungkin tanggal 24, 25 baru saya balik dari Sulawesi. Jadi awal masih memeludak, tapi begitu sudah 10 hari pertama selesai, itu sudah mulai ada kemajuan, saf sudah mulai maju, ya. Jadi tinggal 1 atau 2 saf biasanya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, saya sedikit ingin membagi istiqomah itu dalam 2 hal. Yang pertama, istiqomah di dalam keimanan. Jadi bagaimana iman ini kita istiqomah sehingga iman kita ini adalah iman yang sangat teguh, bukan hanya teguh tapi murni, tidak dicampur dengan aspek-aspek yang lain yang bisa merusak nilai keimanan itu. Keimanan itu bisa kuat dan teguh kalau kita punya cantolan yang kuat. Apa cantolan keimanan kita? Ditanya tentang kita perkara-perkara surga, perkara neraka, perkara Allah, perkara yang gaib, di mana kita menyandarkan keimanan? Pada Al-Quran. Maka semua perkara-perkara yang dibahas dalam agama yang berkaitan dengan keimanan pasti kembalinya kepada Al-Quran. Maka cantolan keimanan kita adalah Al-Quran. Maka mesti kita harus punya argumentasi yang sangat kuat untuk meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah SWT yang tidak bisa dibantah. Dan sering saya sudah ungkap, tapi saya ingin setiap saat kita menemukan fakta-fakta baru, kita menemukan alasan-alasan baru, bukti-bukti baru yang menguatkan, sehingga kita tidak akan pernah goyah. Karena semakin hari semakin kita menemukan bukti yang menguatkan bahwa memang Al-Quran adalah sesuatu yang mustahil bisa dibuat oleh manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya kira ada satu hal yang mungkin belum pernah saya ungkap di sini, adalah masuk Islamnya Profesor Keith Elmore. Saya kira ini adalah bisa menjadi satu bukti bahwa betapa Al-Quran itu sangat mengagumkan. Beliau ini adalah Presiden Asosiasi Klinik Anatomi dan Embriologi Amerika. Buku kedokteran yang ditulis itu hampir dipakai di seluruh perguruan tinggi di seluruh dunia. Ini guru besarnya guru besar, ya, sangat terkenal di Amerika, sangat jenius, dan ya memang dia menjadi Presiden Asosiasi Klinik Anatomi. Dia masuk Islam itu sekitar 1989. Apa alasan dia masuk Islam? Ketika dia disodori Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Karena beliau adalah ahli embriologi, ayat itu berbicara tentang embrio. Ya, nanti dibuka, ayat itu berbicara mulai dari walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa sungguh Allah menciptakan manusia dari mani, saripati tanah. Ayat berikutnya, kemudian disimpan di dalam tempat yang kokoh di rahim. Dari mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, segumpal daging menjadi tulang belulang, tulang belulang kemudian dibungkus daging, lalu kemudian menjadi makhluk yang lain, yakni manusia. Profesor Keith Elmore, seorang guru besar embriologi, membaca ayat ini dan mengatakan apa yang dicerita di dalam ayat ini lebih jelas, lebih lengkap dibanding dengan teori ilmiah modern yang kita pahami sehari ini. Maka dia mengatakan, bagaimana mungkin ada orang 1400 tahun yang lalu
bisa membuat teori yang lebih canggih, lebih lengkap dibanding dengan teori kita hari ini. Enggak mungkin. Itu yang membuat akhirnya dia memutuskan Al-Quran pasti bukan buatan manusia, pasti buatan dari sesuatu yang di luar dari manusia, dalamnya pencipta. Maka dia pun masuk ke dalam agama Islam. Luar biasa. Itu menjadikan kita semakin menemukan alasan, bukti bahwa ya memang Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh manusia. Bagaimana mungkin di masa belum ada perguruan tinggi, ilmu pengetahuan masih sangat terbelakang, kok ada orang yang bisa bikin teori yang lebih canggih, lebih mantap, lebih bagus dibanding dengan banyak yang lain. Ada Maurice Buchelli yang meneliti jasanya Fir'aun. Dia ketua investigasi dari Prancis, profesor, juga masuk Islam. Karena antara hasil investigasi dia dengan Al-Quran yang bicara tentang Fir'aun juga sejalan. Akhirnya pun dia masuk ke dalam Islam. Ada lagi Jeffrey Lang, seorang ateis yang begitu banyak pertanyaan dia yang tidak terjawab oleh kitab-kitab suci yang lain. Tapi setelah dikasih Al-Quran, semua keraguan dia tentang Tuhan, tentang ciptaan Tuhan terjawab, dan akhirnya pun dia masuk ke dalam Islam. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu inilah cantolan keimanan kita, sehingga kita punya iman yang teguh dan kuat yang tidak akan pernah tergoyahkan dengan godaan dan dengan apapun juga. Jamaah sekalian, ini memang mengapa agama itu sangat concern kita istiqomah, karena kalau salah-salah tidak istiqomah itu bahaya. Contoh ya, apakah ada orang yang kemudian pernah mengalami sebuah nasib yang tidak istiqomah? Kisah-kisah umat terdahulu banyak. Yang paling populer adalah Bal'am Bauro, seorang ulama yang sangat terkenal di zaman Bani Israel, ulama di zaman Nabi Musa. Kalau dalam perspektif Islam, dia ini seorang wali, punya keistimewaan yang luar biasa. Tapi ternyata tergoda dengan dunia, dan dia membantu penguasa yang zalim, dan dia memusuhi Nabi Musa. Dan di dalam kisah itu disebutkan sampai lidahnya menjulur sampai ke dada dan mati dalam keadaan yang hina, padahal dia dikenal ulama yang sangat terkenal. Inilah contoh orang yang tidak istiqomah ya. Di dalam Islam pun ada yang seperti itu. Kalau kita cari kisah-kisah orang yang kemudian tidak istiqomah di dalam agama atau dalam keimanan. Oleh karena itu, apalagi kita yang mungkin tidak sehebat dengan itu, maka kita khawatir jangan-jangan ada godaan. Nah, kita ini kan kadang-kadang istiqomah karena belum ada godaan ya. Kalau godaannya masih kecil, masih bisa dilawan. Kalau godaannya semakin besar, nah itu semakin berat untuk kita lawan. Nah, oleh karena itu saya mengatakan jamaah sekalian, cantolan kita harus kuat bahwa Al-Quran sudah pasti wahyu, dan di sanalah kita menyandarkan segala keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Singkat, yang kedua adalah istiqomah di dalam amalia ibadah. Bagaimana agar hidup kita ini semua kita upayakan agar menilai ibadah kepada Allah SWT sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita hidup ini tidak lain memang hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari optimalkan supaya semua hidup kita ini diupayakan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam arti selalu mengedepankan ketaatan kita, kepatuhan kita dengan Allah dan Rasulullah SAW. Anak wajib taat kepada orang tua bila mana orang tua tidak menyelisihi perintah Allah. Istri wajib taat kepada suami bila mana suami tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Rakyat wajib taat kepada pemimpin bila mana pemimpin tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Tapi siapapun itu, apakah itu orang tua, apakah itu suami, apakah itu pemerintah, jika dia menyelisihi perintah Allah dan Rasul, maka wajib untuk tidak ditaati. Karena yang harus ditaati diutamakan adalah taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan untuk kita kemudian bisa memelihara keistiqomahan kita di dalam hidup kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan turun malaikat kepada kita bisa kita mengalami kegoncangan di masa menghadapi sakratul maut.
Kemudian malaikat membisikkan kepada kita, Allah tahafu wala tahzanu, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena sungguhnya Allah akan memberimu surga sebagaimana yang telah dijanjikan. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh bersiqomah dalam keimanan, dalam ibadah, sehingga kita termasuk orang yang akan tersenyum di saat kita menghadapi sakratul maut. Semoga insyaallah ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.